kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Simarmata dari AKBP Sidoarjo. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 kita disapa oleh firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 22. Yohanes 16 ayat 22. Demikian dikatakan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setuju ya kalau saya katakan perpisahan itu tidak enak? Setuju? Iya, pasti setuju ya. Perpisahan itu pasti menyedihkan, pasti menyakitkan. Saya yakin hampir semua orang tidak senang akan perpisahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan perpisahan itu tidak hanya menimbulkan kesedihan, tidak hanya menyakitkan, tapi perpisahan itu juga dapat menimbulkan rasa khawatir dan rasa takut. Namun, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita tidak bisa menghindari perpisahan. Kita mungkin pernah mendengar satu ungkapan yang mengatakan, bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuan yang kusesali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ucapan tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang perpisahan itu sangat menyakitkan. Mengapa harus berjumpa kalau memang harus berpisah? Seperti sebuah syair dari lagu orang Batak, ya enggak? Buasa ikon pajupang, habe ikon marsirang. Betul sekali. Buasa ikon pajupang molo, ikon marsirang. Ngapain kita bertemu? Ngapain kita berjumpa kalau pada akhirnya kita akan berpisah? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tinggal sesaat lagi kamu ada bersama-sama dengan aku. Tinggal sesaat lagi kamu melihat aku. Mereka akan segera berpisah dengan Yesus, sang guru mereka, sang motivator mereka. Tentu ini sangat menyakitkan, ini sangat menyedihkan, dan menimbulkan rasa khawatir dan rasa takut dalam diri para murid-murid. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu bagaimana perasaan murid-murid. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku pergi namun aku akan kembali. Aku pergi namun aku pergi tidak lama, ya kan? Aku pergi takkan lama. Ya. Yesus pergi tidak akan lama. Dan Yesus pergi, Yesus meninggalkan mereka, namun Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Itu sebabnya satu yang Tuhan inginkan dari murid-muridnya adalah mereka tetap setia. Mereka tetap percaya dalam masa penantian mereka akan kedatangan Yesus kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini? Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah merasa seolah-olah Tuhan telah meninggalkan saudara-saudara, betul? Iya, mungkin kita pernah merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah sudah meninggalkan kita. Oleh karena itu pertanyaan bagi kita adalah, pada saat kapan kita merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah sudah meninggalkan kita? Dan mengapa? Lalu benarkah Tuhan itu telah meninggalkan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita berbeban berat, ketika kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita menderita, disitulah seringkali kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan kita. Sama seperti Daud. Ketika Daud mengalami masalah yang berat, dikejar-kejar musuhnya, bahkan ingin membunuh dia, Daud berdoa. Namun doanya dia rasa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Lalu Daud berkata apa? Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru kepadamu, namun engkau tidak mendengarkan aku. Daud merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia ketika Tuhan tidak mendengarkan doanya. Ketika Daud mengalami penderitaan berat dan dia berseru kepada Tuhan, namun Daud merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Mari kita jujur. Kadangkala ketika doa kita tak kunjung dijawab oleh Tuhan, ketika persoalan kita tidak langsung diselesaikan, ketika penderitaan kita tidak pergi dari diri kita, seolah-olah kita merasa Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tapi benarkah demikian? Tentu saja tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memang menghadapi masalah berat. Kita mungkin menderita, kita mungkin mengalami banyak cobaan atau ujian dalam hidup kita. Tapi ingatlah, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan ada di samping kita. Tuhan merangkul kita. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini. Tuhan tidak mau kita menderita. Cur Deus homo, Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini, dia lahir ke dunia ini untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan kita. Dia mengasihani kita, dia mencintai kita. Dia ada di samping kita. Bahkan dia turut menangis ketika kita menangis. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa dia ada di sampingmu. Dan kelak pada waktunya nanti, pada waktunya Tuhan, dia akan datang untuk menghakimi dunia ini. Dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Percayakah engkau? Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau kelak akan datang ke dunia ini. Pada waktumu nanti Tuhan, Engkau akan datang untuk menghakimi dunia ini, sehingga setiap orang yang setia dan percaya kepadamu akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Sedangkan yang tidak setia dan tidak taat, tidak percaya kepadamu, akan mendapatkan hukuman yang kekal. Bapa yang baik, memang kadangkala ketika kami mengalami beban berat, ketika kami mengalami persoalan berat, ketika kami mengalami berbagai cobaan, ujian dalam hidup kami, seringkali kami berpikir bahwa seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan kami. Terlebih lagi ketika doa kami tak kunjung Tuhan kabulkan, disitulah kami seringkali merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan kami, Tuhan tidak peduli, Tuhan sudah meninggalkan kami. Namun kami salah besar. Walaupun kami mengalami beban berat dalam hidup ini, walaupun kami memiliki penderitaan, walaupun kami menghadapi cobaan ujian, namun bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan kami. Sebaliknya Tuhan ada di sisi kami. Tuhan menolong kami. Itu sebabnya Engkau datang ke dunia ini
Engkau lahir ke dunia ini, Engkau mengambil rupa seorang hamba karena Engkau mengasihi kami. Untuk itu Bapa yang baik, biarlah firman ini meneguhkan iman percaya kami, agar kami tetap setia menanti Engkau Tuhan, agar kami tetap taat dan percaya kepadamu Bapa. Terima kasih, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini Tuhan, kami bawakan dalam doa kami seluruh jemaat-Mu, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Engkau berkati kami Tuhan, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Engkau berkati setiap cita-cita dan pengharapan kami. Kami berdoa ya Bapa, bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan berat, yang mengalami beban berat dalam hidupnya, yang menderita, yang mengalami berbagai cobaan dan ujian. Teguhkan iman percaya mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Engkau ada di samping mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Bapa yang baik, sembuhkan mereka Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu tangan Tuhan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi setiap jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran. Panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, kuatkan imannya. Dan bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, kiranya Engkau memberkati tiap-tiap rumah tangga, agar boleh menjadi rumah tangga yang patut dicontoh, diteladani. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, kiranya Engkau memberkati. Akhirnya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami, agar apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.